Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 27 September tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Edi Baskoro tersangkut perkara korupsi EKTP sedang diperiksa KPK. Proyek EKTP sudah lama terjadi sekitar 10 tahun yang lalu dan perkaranya sudah ada yang disidangkan dengan terpidana Setia Novanto. Pada saat Setia Novanto diperiksa, Edi Baskoro ikut dipanggil berkali-kali saat itu, tetapi tidak mau hadir karena Edi Baskoro ikut dipanggil saat itu terlibat ikut menikmati korupsi uang EKTP tersebut lewat Setia Novanto sebesar 300.000 dolar Singapura. Pada saat Edi Baskoro dipanggil hakim, tidak mau hadir karena orang tuanya Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI selama 10 tahun atau 2 periode. Sepertinya aparat penegak hukum tidak ada yang berani memaksanya untuk hadir di persidangan. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah menjabat presiden selama 10 tahun atau 2 periode, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka lagi kasus EKTP dengan memeriksa saksi-saksi termasuk Edi Baskoro dengan status sebagai saksi. Bila nanti Edi Baskoro memenuhi minimal 2 alat bukti, dapat ditetapkan Edi Baskoro ini sebagai tersangka korupsi EKTP sekitar 300 dolar Singapura yang diterima dari Setia Novanto. Perbuatan korupsi yang dilakukan Edi Baskoro merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, 3. Hukuman badan maksimal 20 tahun. Soal masalah tinggi beratnya hukuman tersebut tergantung putusan hakim. Nanti tergantung putusan hakim itu nanti bisa berat, bisa rendah, dan lain sebagainya. Tergantung dari alasan meringankan dan alasan memberatkannya. Kalau putusan hakim itu nanti pertimbangannya terlalu berat yang memberatkannya, bisa dikenakan hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi kalau pertimbangannya banyak mengenai meringankan, alasan-alasan meringankan, dapat nanti dikenakan hukuman maksimal 20 tahun atau 15 tahun, bahkan 10 tahun. Tergantung nanti hakim yang memutuskannya perkara tersebut. Dan juga hukuman daripada perbuatan korupsi ini yang merupakan merugikan keuangan negara ini dapat dikenakan hukuman mati dengan 4 syarat. Yaitu 4 syarat yaitu antara negara dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ini harus ditetapkan di dalam undang-undang baru dapat diterapkan. Kedua, dalam bencana alam. Bencana alam ini banyak jenisnya, termasuk pandemi virus corona, banjir bandang, dan juga tsunami, dan juga gunung meletus dan lain sebagainya. Salah satu saja syaratnya dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga ketiga, alasan mengulangi perbuatan korupsi, di mana perbuatan korupsi yang pertama, di mana dia sudah pernah menjalani hukuman sudah pernah menjalani pidana korupsi, di mana hakim sudah menghukumnya. Setelah selesai menjalani hukuman
atas putusan hakim tersebut belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi, maka nanti dia dapat dikenakan hukuman mati perbuatannya. Dan selanjutnya, adanya resesi ekonomi atau resesi keuangan, di mana keuangan negara sedang sulit-sulitnya untuk membayar gaji pegawai pun sudah kesulitan, dan juga resesi ekonomi, di mana ekonomi kondisinya lesu. Salah satu syarat tersebut dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Jadi hukuman mati, penerapan hukum syarat dari salah satu syarat dari 4 syarat tersebut dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Karena negara Indonesia sekarang ini dalam bencana alam dalam bentuk pandemi virus corona, maka dapat dikenakan hukuman mati tersebut. Sekian dan terima kasih.